Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Azahari dengan NIM akhir 172. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang DHCP server dan juga DHCP client. Nah, kita akan menggunakannya di Mikrotik. Oke, sebelum masuk ke tutorialnya, selain itu saya juga nanti akan menggunakan hotspot di Mikrotiknya. Oke, tutorial untuk menggunakan hotspot juga. Nah, sebelum masuk, buat yang belum tahu, jadi DHCP server dan DHCP client itu fungsinya itu dari server itu ini agar memungkinkan kita untuk mendapatkan sebuah IP secara dinamis. Jadi kita tidak perlu menginputkan IP di dalam sebuah device. Jadi kita bisa langsung mendapatkan IP dari DHCP server atau yang mengalokasikan lah ya. Jadi di DHCP server itu ada dua, ada di DHCP itu ada dua, ada DHCP server dan juga DHCP client. Nah, di DHCP server ini itu yang berfungsi untuk mengalokasikan ya IP-nya. Nah, dan juga DHCP server itu adalah DHCP client itu yang menerima IP-nya. Oke, langsung saja. Di sini teman-teman terlebih dahulu membuka VirtualBox-nya karena kita akan meremote-nya. Nah, di bagian mikrotik yang sudah kita buat, mikrotik master, ini klik kanan dan kita akan mengklonnya. Ini kita ganti nama menjadi DHCP client. Oke, nah jika sudah, ini teman-teman dapat mengklik next. Terus ini full clone. Oke. Nah, ini jalan. Oke, nah selanjutnya di bagian setting, teman-teman dapat pergi ke bagian setting. Nah, terus di sini di bagian network, nah ini ditetapin ya untuk adapter satunya host only adapter. Ini agar kita dapat meremote ke Winbox-nya nanti. Setelah itu klik OK dan kita akan mencoba ngerun. Kita tunggu sebentar. Oke, setelah itu kita buka Winbox. Oh, ini sudah ada di sini. Sorry, sudah ada di text. Nah, ini tinggal di refresh ini. Oke, ini sudah ada ya. Ini sudah ada. Nah, kita login, kita connect. Oke, di sini ada satu ya, ether satu. Terus selanjutnya kita pergi ke bagian sistem, terus bagian identify. Nah, ini kita akan ganti namanya menjadi Mikrotik DHCP client. Oke, setelah itu DHCP client. Oke, setelah itu kalian apply dan oke. Nah, setelah itu kita ke bagian kita aja kita beri sini kita hapus. Kita pergi ke bagian interface, klik 2. Nah, karena kita mengklon dari Mikrotik Master, otomatis MAC address-nya itu masih sama. Nah, maka untuk mereset MAC address-nya itu kalian dapat mengklik reset MAC address. Nah, setelah itu kita dapat lihat, bentar kita tunggu cancel, refresh. Oke, sudah ada ya. Jadi di sini beda ya, MAC address-nya sudah beda. Nah, kita login. Oke, setelah itu kita sistem shutdown saja. Kita sudah berhasil mengganti nama dan juga mereset MAC address-nya. Shutdown. Oke, tunggu sebentar.
Oke, jika sudah tekan X dan Oracle-nya atau VirtualBox-nya ditutup saja. Dan kita akan pergi ke bagian GNS3. Ini klik pada Run as Administrator. Oke, kita tunggu masih connected. Oke, kita open project. Jadi kita menggunakan project yang sudah kita buat sebelumnya ya. Itu Mikrotik DNS dan juga NAT namanya. Cuman di sini namanya saya itu Mikrotik NAT. Saya open. Oke. Jika sudah seperti ini, kita pergi ke bagian edit. Bagian ya edit preference. Ini kita akan menautkan ya. Kita akan menautkan klik ini new. Kita akan menautkan Mikrotik DHCP client yang sudah kita buat tadi. Oke, ini klik finish. Nah, jika sudah bagian edit, terus bagian network ini kita ganti menjadi 2 ya. Kenapa 2? Karena di bagian adapter pertama itu sebagai nanti untuk jaringan jaringan utamanya atau jaringan dari internetnya gitu ya. Terus yang kedua itu untuk jaringan lokalnya gitu. Jika sudah, teman-teman dapat mengklik apply dan oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita berhasil menautkannya dan kita akan memindahkannya ke sini. Kita drag saja. Nah, jika sudah, kita tekan ini kabel untuk menyambungkannya ke switch. Tekan Ethernet 3, sambungkan ke Ethernet 1. Karena di Ethernet 0 itu sebagai host only adapter, jadi sudah ada host only adapter di sana. Nah, jika sudah seperti itu, teman-teman dapat pergi ke bagian ini Mikrotik NAT, kita nyalakan terlebih dahulu. Klik kanan dan start. Kita akan menggunakan Mikrotik NAT ini sebagai DHCP servernya atau sebagai yang menjembatani antara jaringan project itu ya, jaringan besar itu dengan jaringan lokalnya. Nah, jika sudah kita nyalakan seperti ini, otomatis dari VirtualBox-nya nyala dan juga kita akan membuka Winbox-nya. Oke, kita refresh. Nah, Mikrotik NAT ini sudah ada ya. Ini kita connect saja. Ini kayaknya saya lupa mengganti namanya. Sorry. Ini saya ganti terlebih dahulu namanya. Sekian. Di bagian sistem identify Mikrotik NAT ini lupa saya ganti namanya. Oke, nah jika seperti ini, sudah seperti ini, teman-teman dapat mengklik bagian IP terus DHCP server. Nah, ini kita jadikan sebagai server. Ini teman-teman dapat mengklik DHCP setup. Terus ini ganti interface-nya ke arah LAN. Terus next, terus ini next lagi, terus ini gateway-nya next. Ini untuk apa namanya? IP address-nya gitu. Kayak dari mana sih IP saja ya, dari IP mana yang mendapatkan itu yang terhubung dengan internetnya, terus range-nya lah gitu ya. Tekan next, terus DNS servernya ini kita ganti ke arah Mikrotik kita ya, IP Mikrotik sini, yang di sini kita ganti, terus ini last time. Oke, nah jika sudah seperti ini, kita akan lihat di sini sudah ada ya interface-nya. Ini yang sebagai DHCP servernya. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan membuka dari Mikrotik DHCP client-nya. Klik kanan dan klik start.
Oke, sudah. Ini saya buka new winbox. Ini saya minimize terlebih dahulu. Ini saya refresh. Nah, ini ada DHCP client, kita konekin. Nah, di bagian DHCP client ini, kita pergi ke bagian IP, terus bagian client. Nah, di bagian client ini kan ada satu host only adapter. Ini belum mendapatkan DHCP server ya, DHCP IP gitu ya, DHCP IP-nya dari DHCP servernya. Nah, kita ingin menambahkannya. Klik saja add, terus ini klik ke bagian sorry, ini saya mau ganti terlebih dahulu ya. Nah, ini kita ganti dulu namanya. Ini bagian etherLAN. Kita apply, kita oke. Oke, terus balik ke tadi IP, terus balik ke DHCP client. Terus ini plus, terus ini ganti ke LAN, terus ini dicentang semua dan apply, oke. Nah, ini teman-teman dapat lihat ya, ini sudah dapat, kita bisa mengeceknya juga di bagian IP dan address. Nah, di sini jadi tulisan D huruf besar ini itu berarti dia itu mendapatkan IP dari DHCP servernya. Nah, ini IP-nya yang sudah kita dapatkan tadi 254. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mencoba untuk ping ke arah Google. Klik new terminal, terus ping. Oke, ternyata bisa, walaupun ada timeoutnya juga. Coba saya untuk mencoba untuk ngeping di bagian MikroTik NAT-nya. Ping google.com. Oke, sama juga sudah bisa ya. Jadi di sini kita sudah bisa di bagian MikroTik NAT-nya tadi kita sudah menambahkan DHCP server ya, DHCP server di sini. Nah, terus kita sudah di bagian sini MikroTik DHCP client-nya juga. Di bagian DHCP client ini kita juga sudah menambahkan sebuah kita mendapatkan IP client IP dari ini IP address yang kita dapatkan dari DHCP servernya. Oke, jika sudah pada yang dua ini, jika sudah, kita akan ke bagian Lubuntu-nya untuk men-setting juga. Oke, teman-teman dapat mengklik kanan dan klik, sebelum ke Lubuntu, saya mencoba untuk menambahkan juga di bagian PC. Saya menambahkan PC kedua dan kita akan mencoba untuk mendapatkan IP-nya. Ini bagian internet 4, terus ini internet 0. Oke, ini saya mencoba menjalankannya. Oke, klik kanan, klik konsol. Nah, di bagian sini kita IP DHCP min R. Ini klik. Nah, ini ya. Kita show. Nah, jadi kita sudah mendapatkan sebuah IP. Ini, teman-teman dapat lihat. Kita mendapatkan sebuah IP dari DHCP servernya. Nah, ini IP yang kita dapatkan dari DHCP server. Jadi kan kita tanpa menginput kan, kita langsung dapat gitu. Coba saya mencoba mapping ke arah Google. Oke, ternyata bisa.
Nah, setelah itu di bagian PC-nya kita sudah mendapatkan IP, di bagian mikrotik DHCP client juga kita sudah mendapatkan IP, dan yang terakhir kita akan mencoba di bagian Lubuntu-nya. Kita klik start. Sorry, saya minum sebentar. Oke, Lubuntu. Oke, ini kali ini saya minimal saja. Ini kita tunggu sebentar ya. Nah, besar ini ya. Bentar, bentar. Kita tunggu. Oke, masukkan dulu kata sandinya. Nah, kita sudah masuk ya. Oke, jika sudah seperti ini tampilannya, kita dapat pergi ke bagian kiri, terus bagian preference, advance, terus ini wired nih klik 2 kali. Nah, pergi ke bagian IPv4 setting. Nah, di sini kita ingin mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP-nya. Nah, langsung saja diklik ke bagian automatic. Ini kita delete, terus ini kita delete juga. Oke, setelah itu kita save. Nah, ini biar lebih cepat, klik kanan saja, kita enable dulu networknya. Terus kita disable, terus kita enable. Nah, ini dapat teman-teman silang, balik lagi, kembali ke kita pergi ke bagian Q terminal. Kita ketik APA. Nah, di sini kita sudah mendapatkan di sini IP ya, IP dari DHCP servernya secara dinamis. Kita akan mencoba untuk nge-ping ke bagian Google. Oke, ternyata bisa. Klik saja Ctrl C untuk menghentikannya. Oke, setelah itu kita kali saja, tidak apa-apa. Do you want to exit? Yes. Selanjutnya kita akan mencoba membuka sini internetnya. Aduh, banyakkan klik ya saya. Oke, kita tunggu ya Firefox-nya kebuka atau web browser-nya. Oke, oke, terlalu banyak ya. Ini saya close satu aja. Yes. Ini saya pulang. Nah, oke. Saya mencoba membuka, oke, itu tunggu bentar. Google.
Oke, ternyata bisa ya. Ternyata bisa, terus saya mencoba buka ini, apa ya saya cari ya. Ini saja coba Wikipedia. Oke, sudah bisa juga. Nah, begitulah cara atau tutorial ya, cara menggunakan DHCP server dan juga klien di Microtik. Oke. Selanjutnya kita akan, saya kecilin dulu. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan hotspot. Ya, kita akan men-setting hotspot di Mikrotik NAT. Oke, untuk kliennya kita menggunakan Ubuntu saja. Itu DHCP klien. Oke, ini teman-teman membuka Mikrotik NAT. Terus selanjutnya pergi ke bagian IP, sebagian hotspot. Nah, saya besarin saja. Ini saya X. Nah, di bagian hotspot ini langsung tekan hotspot setup. Terus ini interface-nya itu LAN, terus next, terus ini teman-teman dapat ini ancentang ya, masquerade network. Karena kita sebelumnya di bagian DNS-nya ya, DNS-nya itu sudah tersambung. DNS, oh bukan DNS, sorry. Di bagian bentar saya carikan. Oke, nah di bagian NAT-nya, firewall NAT ini sudah masquerade. Ini jadi udah settingannya sudah masquerade. Jadi di bagian hotspot ini ya, hotspot ini tidak perlu dimasukkan lagi gitu. Teman-teman dapat ancentang ya. Selanjutnya klik next. Terus ini jangkauan IP-nya, klik next. Ini next saja. Nah, ini next bisa. Terus ini DNS servernya kita menggunakan dari Mikrotiknya 92.168.1.1. Klik next. DNS name-nya next saja. Nah, ini lokal hotspot usernya. Teman-teman dapat memasukkan apa saja. Kita mencontoh ya admin sini. Passwordnya juga admin 123 lah tuh. Klik next. Oke, ini sudah ada ya, sudah kita buatkan server untuk hotspotnya. Nah, selanjutnya kita membuatkan usernya. Nah, untuk usernya sendiri di sini teman-teman dapat menambahkannya. Tambah sini, klik tambah. Terus ini diganti ke hotspot 1 karena ini hotspot yang sudah kita buat tadi di bagian servernya. Terus ini namanya saya buat saja nama Ahsan, nama saya sendiri. Terus ini passwordnya juga. Oke, setelah itu apply dan oke. Di sini kita sudah berhasil membuat dari servernya itu bernama hotspot 1 dan kita sudah membuat usernya juga. Kita kaitkan gitu, jadi yang bisa menggunakannya gitu ya. Nah, eh, selanjutnya kliennya itu kita menggunakan Lubuntu. Oke, Lubuntu, mana Lubuntunya? Nah, ini kita tinggal kita akan mencoba masuk ke bagian sini, web browser menggunakan Firefox. Kita akan mencoba apa namanya hotspotnya ya. Kita akan mencoba hotspotnya dan login melalui usernya. Ini kita ataskan saja, oke. Ini yang kita search itu ke bagian DNS servernya ya. Bentar.
Oke, 168.1.1. Nah, internet hotspot login. Nah, ini tadi kita sudah membuatkan bagian sistem untuk hotspotnya, untuk server hotspotnya. Nah, untuk bagian login ini tadi kita sudah membuatkan sebuah user. Nah, jadi teman-teman tinggal memasukkan saja usernya. Kita sebagai user, kita akan memasukkan yang tadi. Ini nama saya Ahsan. Sini saya masukkan saja passwordnya. Klik connect. Oke, nah, sini kita sudah dapat ya. Sini kita sudah masuk sebagai usernya ya. Oke, kita akan mencoba membuka YouTube. Coba. Apakah kita bisa menggunakan hotspotnya yang sudah kita buat tadi. Oke, kalau YouTube agak berat memang. Kita akan menunggunya sebentar. Try searching to get started. Oke, di sini YouTube sudah bisa ya, udah berhasil. Coba saya silang, saya close dulu, bentar. Nah, ini saya coba tambah ya, saya cari yang loginnya yang lebih ringan saja. Oke. Nah, coba nih. Kita mencari SKCK. Nah, ini sudah bisa ya. Internetnya, kita hotspotnya sudah bisa ya menggunakan user yang tadi sudah kita buat. Ini sudah saya close saja. Ini kita buat servernya terlebih dahulu untuk menyambungkannya. Terus kita membuat bagian usernya sendiri. Oke, begitu. Nah, untuk untuk materi kali ini tadi kita sudah berhasil membuat DHCP server dan juga DHCP client di mikrotiknya. Kita men-settingnya di Winbox tadi. Jadi langkah pertama itu jadi teman-teman dapat membuatkan di bagian VM-nya bagian VM-nya virtual machine itu VirtualBox itu teman-teman dapat mengklonnya terlebih dahulu jika sudah ganti namanya dan juga reset MAC address-nya. Jika sudah, teman-teman dapat mentautkannya ke dalam GNS3. Nah, dari GNS3 itu kita akan run di bagian mikrotik NAT-nya. Dan mikrotik NAT ini sebagai jembatan atau sebagai DNS servernya sendiri. Ya, dari servernya, dari sini kita menyediakannya. Gitu. Nah, terus kita buka ke arah sini, ke arah mikrotik DHCP client-nya yang tadi sudah. Itu teman-teman dapat pergi ke bagian DHCP client dan ini tambahkan saja interface-nya. Ini tambahkan interface-nya ke arah LAN ya, karena menyambung dari kabel LAN. Nah, jika sudah, nanti secara otomatis di bagian address-nya akan memperoleh IP secara dinamis ya. Jika sudah seperti itu, kita akan mencobanya di ada PC tadi. Kita sudah berhasil mendapatkannya juga menggunakan IP DHCP -r. Ini secara langsung kita akan mendapatkan IP-nya dan juga di bagian Ubuntu-nya juga tadi kita sudah mendapatkan IP-nya. IP dari DHCP server dan kita mencoba ngeping ke arah Google ternyata bisa. Oke. Dan yang terakhir kayak tadi kita mencoba membuat atau mengkonfigurasi suatu hotspot ya. Jadi kita membuat server hotspotnya sendiri dan kita akan membuat usernya sendiri dan kita tadi mencobanya usernya itu ada di bagian Lubuntu atau kliennya ya. Kliennya kita menggunakan Lubuntu dan juga tadi kita sudah mentesnya, kita sudah login dan tes ke connect-nya, kita tes internetnya ternyata bisa, tadi bisa mengakses
YouTube dan juga pencarian SKCK. Oke, saya kira ini sudah semua dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.